Selamat bertemu kembali di materi yang ke-11, yaitu saya akan menjelaskan menganalisis budaya organisasi menurut Chen 2017 dalam bukunya Organisasi Culture and Leadership adalah salah satu topik yang paling mendalam dalam perilaku organisasi. Chen memandang budaya bukan hanya sekedar cara kita melakukan sesuatu di sini, tetapi bagaimana pola asumsi dasar dipelajari kelompok saat memecahkan masalah. Saya akan menjelaskannya melalui 6 pilar taksonomi Bloom. Yang pertama ada mengingat, mengenali 3 tindakan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu untuk belajar mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Kemudian ada tiga budaya Chen, yaitu artisipak, hal-hal yang terlihat seragam, arsitektur atau logo. Terus yang kedua ada expand belief and values, strategi tujuan dan filosofi yang dinyatakan secara resmi. Terus yang ketiga ada basic underlying, asumsi keyakinan yang tidak sadar dan sudah dianggap benar secara otomatis akar budaya. Yang kedua ada memahami, menjelaskan fungsi budaya dalam stabilitas organisasi. Fungsi budaya memahami bahwa budaya berfungsi sebagai lem sosial yang menyatukan organisasi dan membiarkan identitas kepada anggota. Terus yang kedua ada sosialisasi, memahami proses bagaimana anggota baru mempelajari nilai-nilai norma mengorganisasi agar dapat berfungsi secara efektif. Yang ketiga ada menerapkan, mengidentifikasi manifestasi budaya dalam keseharian kantor, menerapkan observasi terhadap artefak untuk memahami budaya yang lebih aman. Contohnya, seorang konsultan manajemen mengamati tata kantor yang terbuka tanpa sekat atau menerapkan nilai transparansi dan kolaborasi yang diusung perusahaan tersebut. Terus yang keempat ada menganalisis, penjelasan membedah ketidaksesuaian antara nilai yang diucapkan dan tidak nyata. Menganalisis situasi di mana expand values, misal kami mengutamakan kejujuran, bertentangan dengan basic asumsi, misalnya karyawan merasa harus berbohong tentang target agar tidak dipecat. Kemudian ada kekuatan budaya, menganalisis perbedaan antara budaya kuat, anggota sangat meyakini nilai-nilai dan budaya lemah. Terus kemudian ada mengevaluasi, penjelasan menilai efektivitas budaya terhadap kinerja dan perubahan. Materi mengevaluasi apakah budaya saat ini masih relevan dengan tuntutan pasar atau justru menjadi penghambat kekakuan budaya. Contohnya mengevaluasi kegagalan merger 2 perusahaan besar karena adanya benturan budaya, culture clash, di mana asumsi dasar kedua kelompok tersebut tidak dapat disatukan. Yang keenam ada menciptakan, merancang strategi transformasi budaya, kepemimpinan sebagai pembentuk budaya, leadership as culture management. Contohnya merancang intervensi perubahan budaya melalui mekanisme penguatan seperti mengubah sistem imbalan, kriteria rekrutmen, dan perilaku peran pemimpin untuk menanamkan asumsi dasar yang baru, misalnya beralih dari budaya birokratis ke budaya inovatif. Sekian pertemuan 11 dari saya. Terima kasih.